pertama-tama saya sampaikan adalah bagaimana Yesus Kristus menghendaki suatu gereja yang tersendiri dan akhirnya sungguh terbentuk dengan pewartaan akan kebangkitannya yang diterima, dan orang-orang yang menerima pewartaannya itu dibaptis dan mereka kemudian berkumpul bersama, bertekun dalam sabda, memecahkan roti, berdoa, dan juga membentuk yang namanya kepemilikan umum. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali apakah gereja yang kita miliki ini sudah seperti gereja yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Tentu saja pusat perhatiannya pada pewartaan dan pengajaran. Dan saya menekankan juga bahwa apa sebenarnya tujuan dari pengajaran atau pewartaan itu. Tujuannya yakni membuat iman umat beriman menjadi hidup, menjadi eksplisit dan operatif. Jadi iman yang hidup itu adalah iman yang membuat orangnya senantiasa terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Iman yang eksplisit, iman yang dibersihkan dari dongeng, silsilah, takhayul, dan juga ajaran sesat. Kemudian iman yang kooperatif adalah iman yang punya daya untuk mengubahkan. Berikutnya, setelah itu semua saya sampaikan, semoga itu dapat menjadi bantuan karena teman-teman di sini akan membuat katekismus yang mudah dimengerti, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Harapannya pengetahuannya bertambah sehingga menemukan cara, tapi juga menemukan rumusan-rumusan yang akhirnya mudah dimengerti. Karena pada prinsipnya yang namanya berkatekese adalah menyampaikan ajaran iman, ajaran moral, ajaran sosial gereja. Dan juga menyampaikan pengalaman hidup. Pengalaman hidup bisa dari diri sendiri, bisa juga dari yang lain, tapi terutama adalah pengalaman hidup dari orang-orang kudus. Jadi sebenarnya siapa yang dapat berkatekese? Ya semua kita dapat dan memang harus, dan itu adalah hak dan kewajiban kita untuk terus melakukan pengajaran dan pewartaan mengenai iman, yang sebenarnya inti dari pewartaan itu sendiri adalah pewartaan mengenai kebangkitan Kristus. Teman-teman di sini ingin membuat buku saku, buku yang gampang dibawa kemana-mana, buku yang praktis untuk itu. Maka dengan dasar ini semoga teman-teman ini mulai untuk melakukannya, dan tadi sudah sampai kepada tahap kemudian mengumpulkan pertanyaan, mengumpulkan berbagai hal yang perlu, dan juga bagaimana cara menjawabnya. Jadi ini adalah tahap awal, dan semoga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya sungguh tercapai ya suatu bentuk, suatu wujud yang buku saku atau katekismus saku, yang tujuannya sekali lagi membuat umat beriman, iman umat beriman untuk hidup, kemudian eksplisit dan operatif.